Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya pengalaman dalam dunia kerja. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Ikhwan. Dia ini sebagai narasumber kita pada kali ini. Dia ini pernah menjajaki dunia kerja di Batam selama kurang lebih 1 tahun. Baik, mari kita bincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana menurut Ikhwan tentang hal ini? Seberapa pentingkah pengalaman tersebut? berbicara kita tentang pengalaman. Pengalaman itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena pengalaman adalah guru terbaik kita dalam menjalani kehidupan. Misalnya seperti pengalaman kita pernah melakukan satu kesalahan. Nah, dari pengalaman ini kita belajar untuk kedepannya kita tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Begitulah pentingnya pengalaman bagi diri kita untuk masa depan. Nah, lalu bagaimana pengalaman kerja saya selama di Batam? Kita mulai dari pertama kali sampai di Batam, karena kita berasal dari kampung dan baru pertama kali sampai di Batam, itu kita melihat Batam, Batam ini sudah lebih modern dari kampung kita. Nah, lanjut setelah lebih kurang 1 bulan di Batam, belum memulai bekerja, masih menjajaki Batam, tempat wisata, mall atau tempat lainnya, tempat bekerja, sembari memasukkan lamaran kerja. Nah, setelah masuk bulan kedua itu karena selama 1 bulan sudah menganggur dan kemungkinan uang sudah habis yang dari pertama kali kita sampai, lalu saya dimasukkan ke PT Pipo oleh abang saya yang ada di Batam. Kemudian disitulah saya bekerja. Di bulan pertama saya bekerja, tentu kita belum mengenal dunia pekerjaan. Ini untuk pertama kalinya. Ini pengalaman terbaru untuk kita. Nah, jadi di bulan pertama itu kita masih belajar. Ini karena dunia marketing, jadi kita harus pandai-pandai berbicara kepada audiens atau kepada pembeli, karena kebetulan kita menjual produk atau smartphone. Nah, di bulan pertama pencapaian tidak begitu baik karena ada target dalam penjualan. Di bulan pertama tidak mencapai target dan bisa dibilang gaji yang pertama diterima itu kecil. Nah, lalu masuk di bulan kedua, karena kita sudah ada pengalaman di bulan pertama, jadi di bulan kedua ini kita berusaha memperbaharui diri. Jadi kita berpikir bagaimana agar target kita itu tercapai dan bagaimana kemampuan kita itu diasah. Nah, alhamdulillahnya di bulan kedua ini pencapaian meningkat, namun masih belum chip target atau target belum sampai. Jika target 100 masih tercapai 80%. Nah, karena di marketplace satu ini tidak sampai target, jadi pada bulan ketiga di rolling atau dipindahkan ke tempat lain, dipindahkan ke mall yang satunya. Nah, mall yang satu ini bisa dibilang mall yang cukup besar karena kita sudah bekerja 3 bulan, jadi kita berhak mendapatkan mall yang lebih besar untuk penjualan. Nah, jadi di bulan ketiga ini sudah mencapai target dan mengenal lebih banyak teman baru. Nah, inilah pentingnya kita ketika pertama kali bekerja dan kita tidak memiliki teman atau apapun, jadi kita harus pandai-pandai bergaul, dan ini merupakan dunia baru. Kita baru mengenal dunia ini. Nah, jadi di bulan ketiga sudah sampai target, gaji sudah maksimal. Lalu lanjut di bulan keempat. Nah, di bulan keempat ini ada cerita menarik. Di bulan keempat ada peluang untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika saya menjadi promotor, nah di tingkat selanjutnya kita ditawarin menjadi sales atau menjadi tutor. Nah, ketika ditawari tutor ini, saya tidak ikut mendaftar. Kenapa? Karena awalnya tujuan bukan untuk sekadar bekerja di Batam, tetapi meluangkan mengisi waktu luang sebelum masuk kuliah. Jadi tidak mendaftar, tapi ditawari mendaftar oleh rekan tutor. Jadi akhirnya mendaftar juga. Alhamdulillah atau tidaknya, tidak lulusnya alhamdulillah. Kalau lulus mungkin bisa jadi tidak kuliah seperti saat sekarang ini. Nah, jadi
di teman baru itu ada banyak teman baru pada bulan keempat. Alhamdulillah sampai akhir bekerjanya gaji sudah maksimal, dan bulan 5, 6, 7 di akhir bulan ke-8 sudah masuk pendaftaran kuliah. Jadi pengalaman selama di Batam, jalan-jalan selama di Batam, dan pengalaman yang didapat di Batam itu sangat banyak. Kalau kita ceritakan di sini semuanya mungkin durasinya tidak cukup. Nah, jadi hal pentingnya yang bisa kita petik dari kita bekerja di marketing atau penjualan, ada satu hal yang masih diingat sampai sekarang, itu pesannya, marketing itu kejam. Ketika kita tidak menghasilkan lagi, maka mereka akan membuang kita. Nah, jadi di situ kita harus berpikir maju, lebih maju dan maju terus. Bagaimana kita meningkatkan penjualan, meningkatkan prestasi, dan meningkatkan pencapaian kita. Nah, jadi di situ kita itu bisa memiliki pengalaman yang sangat penting. Kebetulan kita masih di usia muda, kita harus lebih leluasa mengenali dunia ini. Nah, jadi ketika di bulan 8 sudah habis masa kontrak, kita pulang ke kampung dan mendaftar kuliah sampai saat sekarang ini. Nah, ada nggak tips dari Muhammad Ikhwan dalam menghadapi dunia kerja ini supaya kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa? Baik, berbicara tentang tips, karena kita sudah insya Allah ada pengalaman. Jadi tips pertama kita itu harus mental kita harus kuat. Kenapa? Karena yang namanya kita dunia pekerjaan, kita tidak bisa tergantung kepada orang tua. Tentu kita harus bisa mengeksplorasi diri kita sendiri. Bagaimana kita berkembang, bagaimana kita memiliki tujuan hidup, dan harus kita pikirkan sendiri. Jika mental kita tidak kuat, karena dunia kerja tidak akan sama tekanannya dengan dunia perkuliahan atau dunia sekolah. Tekanan dunia kerja itu lebih tinggi. Kenapa? Karena misalkan mereka memberikan target, kita harus mencapai target tersebut bagaimanapun caranya. Kalau tidak, itu punishment paling rendah itu adalah potong gaji. Begitulah pentingnya mental ketika kita memasuki dunia kerja. Untuk yang kedua, tipsnya kita harus mengenal diri. Mengenal diri itu bagaimana? Kita harus mengenal diri kita itu ahlinya dalam bidang apa. Misalkan kita dalam bidang seni, tapi kita masuk ke dalam dunia per entertainment, itu kan tidak klop, tidak cocok. Jadi kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Misalkan kita ahli dalam bidang marketing, penjualan, atau berbicara kepada orang, jadi kita harus masuk dunia perkantoran yang banyak public speakingnya. Nah, jadi kita harus mengenali diri kita dan cocok apa pekerjaan untuk kita. Nah, untuk yang ketiga, kita harus mengasah kemampuan kita. Nah, setelah kita mengenal diri, karena ini merupakan proses berkesinambungan, setelah kita mengenal diri kita harus mengasah kemampuan. Misalkan kita bisa dalam bidang melukis, menggambar, kita harus mengasah kemampuan kita dulu sebelum memasuki kerja. Dan setelah kita di dunia kerja, kita harus meningkatkan. Misalkan kita hanya bisa membuat gambar yang bentuk 2 dimensi. Ketika kita memasuki dunia kerja, kita akan memiliki tekanan untuk masuk ke dunia yang 3 dimensi. Bagaimana lukisan kita itu terlihat lebih hidup dan lebih spesifik atau lebih detail. Jadi mengasah kemampuan diri itu sangat penting ketika kita memasuki dunia kerja. Yang terakhir, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memasuki dunia kerja, kita bekerja kepada orang lain, tentu kita harus mendengarkan apa kata terutama bos kita. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, ketika bos bilang A, kita tidak dengar A tetapi kita dengar B, maka ketika kita melakukan kesalahan, dampaknya kepada kita. Dampaknya bukan kepada orang lain tetapi kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Apapun yang dikatakan oleh atasan, kita harus mengikutinya sebelum kita sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi sekian tips yang bisa saya berikan ketika kita memasuki dunia kerja. Baik, sangat bermanfaat ya teman-teman. Dari penjelasan narasumber tadi, kita mengetahui bahwa begitu pentingnya pengalaman dalam dunia kerja ini. Terima kasih narasumber kita pada hari ini yang telah meluangkan waktunya dan nge-share tentang pengalaman yang sangat luar biasa ini. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.